Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kirmat Dipari dengan NIM 80.20210165. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari materi Fundamental Cloud Architecture. Masuk ke pembahasan pertama. Arsitektur cloud fundamental merujuk pada desain dan struktur dasar yang digunakan untuk membangun dan mengelola lingkungan komputasi awan. Arsitektur cloud fundamental ini sangat penting untuk membangun lingkungan cloud yang kuat, dapat diskalakan dan efisien. Mereka menangani berbagai aspek manajemen sumber daya, optimalisasi kerja, dan keandalan, menyediakan fondasi untuk solusi komputasi awan modern. Ini adalah kerangka dasar atau struktur dari materi fundamental arsitektur cloud. Yang pertama ada workload distribution arsitektur, yang kedua ada resource pooling arsitektur, yang ketiga ada dynamic scalability arsitektur, yang keempat ada elastic resource capacity arsitektur, yang kelima ada service load balancing arsitektur, yang keenam ada cloud boosting arsitektur, yang ketujuh ada elastic disk provisioning arsitektur, dan yang terakhir ada redundant storage arsitektur. Masuk ke pembahasan pertama tentang workload distribution arsitektur. Skalabilitas horizontal. Sumber daya TI dapat ditambahkan untuk meningkatkan kapasitas dengan penyeimbang beban, mendistribusikan beban secara merata. Efisiensi beban kerja, mengurangi utilization dan underutilization melalui algoritma dan logika runtime load balancing. Redundansi layanan. Layanan cloud A memiliki salinan pada server virtual B. Penyeimbang muatan mendistribusikan permintaan ke server virtual A dan B. Arsitektur yang menggabungkan aspek load balancing seperti the service load balancing arsitektur, the load balance virtual server arsitektur, the load balance virtual switch arsitektur. Mekanisme terkait load balancing. Yang pertama, audit monitor, memantau distribusi beban untuk memenuhi regulasi. Yang kedua, cloud usage monitor, melacak beban kerja dan pemrosesan data. Yang ketiga ada hypervisor, distribusi beban antara hypervisor dan server virtual. Yang keempat, logical network perimeter, mengisolasi batas jaringan konsumen cloud. Yang kelima ada resource cluster, mendukung keseimbangan beban antara node cluster aktif. Yang terakhir resource replication, membuat salinan baru sumber daya TI untuk distribusi beban runtime. Masuk pembahasan kedua, yaitu tentang resource pooling arsitektur. Arsitektur ini didasarkan menggunakan kumpulan sumber daya TI yang identik dan tersinkronisasi otomatis. Contoh resource pool, yang pertama ada server fisik, yaitu server jaringan siap pakai, server virtual, template server virtual yang dipilih oleh konsumen seperti server Windows atau Ubuntu. Yang ketiga ada penyimpanan, perangkat penyimpanan cloud berbasis file atau blok. Yang keempat ada jaringan, perangkat konektivitas jaringan seperti firewall virtual atau saklar fisik. CPU, inti pemrosesan siap dialokasikan ke server virtual. RAM fisik digunakan untuk skalabilitas vertikal server fisik. Subpool dan pool. Subpool kumpulan khusus untuk setiap jenis sumber daya. Hierarki pool, struktur parent, sibling, dan nested pool untuk mengatur kumpulan sumber daya. Sibling pool, sumber daya TI yang dikelompokkan secara fisik dan diisolasi satu sama lain. Nested pools, kumpulan lebih besar dibagi menjadi kumpulan lebih kecil untuk departemen atau grup dalam organisasi yang sama. Mekanisme terkait audit monitor, memantau kepatuhan terhadap privasi dan regulasi. Cloud usage monitor, melacak dan sinkronisasi runtime sumber daya. Hypervisor, mengelola server virtual dan akses ke resource pool. Logical network perimeter, mengatur dan mengisolasi resource pool. Pay per use monitor, mengumpulkan informasi penggunaan dan penagihan. Sistem administrasi jarak jauh, mengelola resource pool melalui portal front end. Sistem manajemen sumber daya, menyediakan alat manajemen izin untuk konsumen cloud. Replikasi sumber daya, menghasilkan contoh
Baru, sumber daya TI untuk resource pool. Dynamic Scalability Architecture adalah model arsitektur yang didasarkan pada sistem kondisi penskalaan yang telah ditentukan sebelumnya yang memicu alokasi dinamis sumber daya TI dari kumpulan sumber daya. Jenis skalabilitas dinamis. Yang pertama, penskalaan horizontal dinamis, scale out dan scale in instansi sumber daya TI sesuai kebutuhan beban kerja. Replikasi sumber daya dilakukan oleh pemroses penskalaan otomatis. Yang kedua, penskalaan vertikal dinamis, scale up dan scale down, kapasitas pemrosesan sumber daya TI. Contoh, meningkatkan memori server virtual saat kelebihan beban. Yang terakhir, relokasi dinamis, memindahkan sumber daya TI ke host dengan kapasitas lebih besar. Contoh, memindahkan database ke perangkat penyimpanan dengan kapasitas I/O lebih tinggi. Mekanisme terkait, cloud usage monitor melacak penggunaan runtime akibat fluktuasi dinamis. Hypervisor membuat atau menghapus instance server virtual dan menyesuaikan skala sesuai kebutuhan. Pay per use monitor mengumpulkan informasi biaya penggunaan terkait penskalaan sumber daya TI. Elastic Resource Capacity Architecture, arsitektur kapasitas sumber daya elastis terkait dengan penyediaan dinamis dari server virtual, menggunakan sistem yang mengalokasikan dan mengklaim kembali CPU dan RAM sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan pemrosesan yang berfluktuasi dari sumber daya TI yang di-hosting. Proses kerja, permintaan layanan cloud, konsumen mengirimkan permintaan yang dipantau oleh pendengar penskalaan otomatis. Skrip otomasi, mesin otomasi cerdas dengan logika alur kerja diterapkan, mengirimkan permintaan alokasi ke kumpulan sumber daya. Peningkatan permintaan meningkat. Pendengar penskalaan otomatis memberi sinyal ke mesin otomasi untuk menjalankan skrip alokasi sumber daya. Skrip memberi sinyal pada hypervisor untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya TI. Hypervisor menambah CPU dan RAM ke server virtual untuk menangani beban kerja. Mekanisme terkait, cloud usage monitor mengumpulkan data penggunaan sumber daya sebelum, selama, dan setelah penskalaan untuk menetapkan ambang batas kapasitas di masa mendatang. Pay per use monitor mengumpulkan informasi biaya penggunaan yang berfluktuasi dengan penyediaan elastis. Resource replication menghasilkan instan baru dari sumber daya TI yang diskalakan. Service load balancing arsitektur. Arsitektur ini adalah variasi distribusi beban kerja yang disesuaikan untuk skala layanan cloud. Layanan cloud yang redundan dibuat dan sistem load balancing ditambahkan untuk mendistribusikan beban kerja secara dinamis. Pengaturan dan distribusi beban. Implementasi layanan cloud duplikat diatur ke dalam kumpulan sumber daya. Load balancer bisa menjadi komponen eksternal atau bawaan yang memungkinkan server host menyeimbangkan beban kerja. Load balancer bisa ditempatkan terpisah dari layanan cloud dan server host atau menjadi bagian dari aplikasi atau lingkungan server. Proses penyeimbangan beban. Load balancer mencegat pesan dari konsumen layanan cloud dan meneruskannya ke server virtual untuk pemrosesan beban kerja secara horizontal. Permintaan konsumen dikirim ke layanan cloud A di server virtual A, kemudian didistribusikan ke server virtual B dan C oleh logika penyeimbangan muatan bawaan. Mekanisme yang digunakan, pemantauan penggunaan cloud, memantau instansi layanan cloud dan konsumsi sumber daya TI, serta tugas pengumpulan data penggunaan. Resource cluster, grup cluster aktif-aktif membantu menyeimbangkan beban kerja di antara anggota cluster. Aplikasi sumber daya digunakan untuk membuat implementasi layanan cloud guna mendukung persyaratan penyeimbangan beban. Cloud bursting arsitektur. Arsitektur ini memungkinkan penskalaan dinamis dengan meledakkan sumber daya TI lokal ke cloud saat ambang batas kapasitas tertentu tercapai, dan memberikan fleksibilitas kepada konsumen cloud untuk menggunakan sumber daya berbasis cloud hanya saat permintaan penggunaan tinggi. Komponen utama, pendengar penskalaan otomatis menentukan kapan permintaan harus dialihkan ke sumber daya cloud. Replikasi sumber daya memastikan sinkronisasi antara sumber daya TI lokal dan berbasis cloud terkait informasi status. Proses penskalaan, pendengar penskalaan otomatis memantau penggunaan layanan A di lokasi. Ketika ambang batas penggunaan terlampaui, permintaan konsumen layanan C dialihkan ke layanan cloud A. Sistem replikasi sumber daya menjaga sinkronisasi database manajemen status. Elastic
Disk Provisioning Arsitektur. Konsumen cloud biasanya ditagih berdasarkan alokasi penyimpanan disk tetap, bukan penggunaan sebenarnya. Penyediaan disk elastis memungkinkan penagihan berdasarkan jumlah penyimpanan yang benar-benar digunakan, menggunakan teknologi tin provisioning untuk alokasi dinamis. Proses penyediaan dan penagihan. Penyediaan disk tetap. Konsumen cloud meminta server virtual dengan kapasitas disk tetap, misalnya 3 hard disk masing-masing 150 GB. Server virtual disediakan dengan total kapasitas disk 450 GB dan konsumen ditagih untuk kapasitas penuh meskipun belum digunakan. Penyediaan disk elastis. Konsumen cloud meminta server virtual dengan kapasitas disk yang sama. Server virtual disediakan dengan kapasitas maksimum yang diizinkan 450 GB, namun tidak ada ruang fisik yang dialokasikan hingga digunakan. Konsumen cloud hanya ditagih berdasarkan penggunaan aktual yang bisa nol jika tidak ada perangkat lunak yang diinstal. Proses alokasi dinamis. Saat permintaan penyediaan server virtual diterima, hard disk dipilih sebagai disk dinamis atau tipis. Hypervisor memanggil komponen alokasi disk dinamis untuk membuat disk tipis. Di server virtual dibuat dengan ukuran hampir nol dan bertambah sesuai dengan penggunaan. Monitor bayar per penggunaan melacak dan melaporkan penggunaan disk aktual untuk penagihan. Mekanisme yang digunakan. Cloud Usage Monitor melacak dan mencatat fluktuasi penggunaan penyimpanan. Replikasi sumber daya digunakan ketika konversi penyimpanan disk tipis dinamis menjadi penyimpanan disk tebal status diperlukan. Pembahasan terakhir yaitu redundant storage arsitektur. Masalah keandalan penyimpanan. Perangkat penyimpanan cloud dapat mengalami kegagalan dan gangguan karena masalah konektivitas jaringan, kegagalan pengontrol atau perangkat keras umum, dan pelanggaran keamanan. Kegagalan ini dapat menyebabkan efek riak yang berdampak pada semua layanan aplikasi dan komponen infrastruktur yang bergantung pada ketersediaan perangkat penyimpanan tersebut. LUN atau singkatan dari Logical Unit Number, yaitu partisi logis dari drive fisik. Gateway layanan penyimpanan. Komponen ini bertindak sebagai antarmuka eksternal ke layanan penyimpanan cloud, mampu mengalihkan permintaan konsumen cloud secara otomatis saat lokasi data yang diminta berubah. Arsitektur penyimpanan redundan memperkenalkan perangkat penyimpanan cloud duplikat sekunder sebagai bagian dari sistem failover. Data disinkronkan antara perangkat penyimpanan cloud utama dan sekunder. Gateway layanan penyimpanan mengalihkan permintaan ke perangkat penyimpanan sekunder setiap kali perangkat utama gagal. Replikasi penyimpanan. Mekanisme replikasi sumber daya yang digunakan untuk mereplikasi data secara sinkron atau asinkron dari perangkat penyimpanan primer ke sekunder, dapat mereplikasi sebagian atau seluruh LUN. Perangkat penyimpanan cloud sekunder sering ditempatkan di wilayah geografis berbeda untuk alasan ekonomi atau redundansi. Penempatan ini dapat menimbulkan masalah hukum untuk beberapa jenis data dan mempengaruhi protokol sinkronisasi. Beberapa penyedia cloud menggunakan array ganda dan pengontrol penyimpanan untuk meningkatkan redundansi perangkat. Perangkat penyimpanan sekunder ditempatkan di lokasi fisik berbeda untuk penyeimbangan cloud dan pemulihan bencana. Dan yang terakhir, koneksi jaringan mungkin perlu disewa melalui penyedia pihak ketiga untuk replikasi antara perangkat di lokasi berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih.